Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat dan tetap semangat ya. Dan hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai materi IPA, yaitu mengenai tentang gerak. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama kita berdoa dulu untuk memperlancar proses pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke. Nah, perhatian, sebelumnya kita masuk ke materi IPA, silahkan kalian siapkan buku catatan terlebih dahulu ya, agar kita mudah untuk mulai dalam proses pembelajaran. Kita langsung lanjut mengenai gerak dan gaya ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai, kemarin kita belajar tentang sistem geraknya, sekarang kita belajar mengenai gerak dan gaya. Oke. Jadi dua nanti akan yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai gerak dan di materi gerak dan gaya. Jadi kita akan mempelajari tentang gerak pada benda. Kemudian yang kedua gaya dan hukum Newton. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke gerak pada benda. Pertama pengertiannya. Jadi yang kita lihat bahwa pengertian gerak itu apa sih gerak itu? Gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi atau kedudukan ke posisi lain. Jadi bisa dikatakan bahwa gerak itu harus memiliki acuan seperti itu ya. Contohnya apa sih? Contoh salah satunya adalah penumpang di dalam mobil bus. Seperti ini ya. Kemudian ada 3 hal yang harus kita ingat bahwa suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi bisa dikatakan bahwa gerak itu adalah berpindah tempat. Nah, kemudian yang kedua, ini mengenai gerak. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya itu disebut dengan kinematika. Jadi ilmu yang mempelajari gerak itu disebut kinematika. Kemudian yang ketiga yaitu gerak lurus, itu disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Oke, lihat, perhatikan. Nah, di sini ya. Menurut definisi gerak, kira-kira binatang mana ya yang tidak bergerak? Terus binatang mana yang kira-kira bergerak? Nah, tulis alasan kalian di buku catatan kalian masing-masing ya. Ibu kasih clue. Di sini ada yang hewan yang bergerak itu hanya 2. Kira-kira siapa dengan siapa? Kelihatan ya, di sini ada burung, ada kucing ya. Ada burung lagi, kemudian ini ada bebek ya. Terus ini ada kita dan ada anjing. Jadi clue-nya adalah hanya 2 binatang yang bergerak, sisanya tidak bergerak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian Ibu akan mengajarkan sedikit mengenai jarak dan perpindahan. Jadi di sini ada jarak dan perpindahan. Semisal tadi kan ada kucing ya. Tadi itu ada kucing, kemudian kucingnya habis main-main gitu ya. Kemudian dia seperti ini masuk. Kucingnya berjalan. Tuh, dari perhatikan yang ini ya, kucingnya berjalan dari arah kebun, kemudian dia melihat bunga, kemudian ternyata mungkin setelah itu kucingnya pengen ke kamar mandi ya. Di sini ada kamar mandi, jadi dari sini ke sini. Perhatikan ya. Nah, ya, oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jarak si kucing dari tempat semula sampai ke dia berhenti di sini adalah 8 ditambah 6 atau 6 ditambah 8. Ini disebut dengan jarak, ya. Kemudian gimana sih kalau ada perpindahan? Misal Ibu. Nah, perpindahan. Jadi kalau perpindahan adalah, jadi kalau kita lihat bahwa perpindahan ini adalah jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal oleh suatu titik yang bergerak. Ini disebut dengan perpindahan. Jadi perpindahan si kucing itu mana sih? Dari titik sini ke titik sini. Oke, kita coba lagi ya. Misal Ibu ada bola. Nih, kelihatan kan bolanya? Muter-muter.
Kemudian ibu tendang nih. Terus seperti itu. Muter-muter dia. Bolanya muter-muter. Nah, di sini yang disebut dengan jarak, maka ini disebut dengan perpindahannya. Sedangkan yang tadi muter-muter itu disebut dengan jarak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah belajar sedikit tentang perpindahan dan jarak ya. Nah, sekarang kita masuk ke perpindahan. Jadi, perpindahan itu adalah merupakan suatu kedudukan benda dalam selang waktu tertentu bergantung dengan sistem koordinatnya. Misal seperti ini. Perhatikan tanda panah ibu ya. Misal di sini ada titik A dan titik B. Nah, titik A ke titik B ini disebut perpindahan. Jadi, kalau ibu dari titik A kemudian ibu lari ke titik B, itu berarti ibu berpindah. Berpindah dari mana? Dari titik A ke titik B. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat bahwa catatannya bahwa jarak itu skalar ya. Tadi ya kita lihat bahwa ya panjang lintasan itu sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Skalar, cuma panjang lintasan itu sesungguhnya. Nah, beda lagi dengan yang di bawah ini. Misal begini, ibu lari dari jarak, ibu berpindah dari jarak A ke B. Jaraknya 5 meter. Kemudian, karena ibu sudah selesai urusannya di tempat B, maka ibu akan balik lagi ke titik A. Nah, jadi seperti ini. Jadi, ibu bergerak dari titik A ke B itu adalah jaraknya adalah berpindahnya jaraknya adalah 10 meter. Kenapa? Karena ibu dari titik A ke titik B, B balik lagi ke titik A. Itu disebut dengan jarak. Sedangkan, kalau ibu ditanya, apakah Bu Rita berpindah? Tidak. Kenapa? Karena kita dari titik awal, dari ibu titik awal A, masuk lagi titik B, kemudian ibu balik lagi ke titik A. Maka perpindahan ibu adalah nilainya adalah 0. Seperti itu ya, tadi seperti ini. Perpindahan yaitu titik awal, titik akhir dikurang titik awal. Kalau ibu titik awalnya sama dengan titik akhirnya, maka ibu sama dengan tidak berpindah. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah belajar perpindahan, sekarang masuk ke kecepatan. Kecepatan atau vektor. Jadi, bila benda memerlukan waktu atau delta T untuk mengalami perpindahan atau di delta X, maka kecepatan rata-ratanya adalah, nah kalau mau cari kecepatan rata-rata yaitu perpindahan kita, ya perpindahan dibagi dengan waktu, gitu ya. Perpindahan dibagi dengan waktu, seperti ini. Nah, kalau kecepatan rata-rata Bu gimana? Tadi ya, perpindahan akhir dikurang perpindahan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Seperti ini. Jadi rumusnya V sama dengan atau kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T atau perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Misal seperti ini. Jalan ya mobilnya. Kelihatan kan mobilnya? Set, set. Seperti itu. V sama dengan perpindahan 1, perpindahan 2. Jadi di perpindahannya mulai dari sini ya. Oke. X1 sama dengan T1, kalau X2 kurang lebih sama dengan T2. Seperti itu tadi ya. Oke, catatan. Tadi kita belajar mengenai kecepatan, sekarang kita belajar mengenai kelajuan. Jadi rumus kelajuan itu adalah jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Kalau kita lihat kelajuan sama dengan V X dibagi T. Terus kita masuk tadi kecepatan, kelajuan, sekarang kita percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Itu ya, percepatan ya. Jadi perubahan kecepatan persatuan waktu. Rumusnya adalah percepatan itu disimbolkan dengan huruf A sama dengan kelajuan dikurang kelajuan akhir dikurang kelajuan awal itu dibagi dengan
waktu. Ini ya. Dan kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Tidak ada perubahan. Nah, kalian bisa lihat ya. Misal mobil ini melaju dengan GLB ya, gerak lurus beraturan. Jadi kalian kalau lihat bahwa itu titik-titiknya tidak ada perubahan. Tidak ada yang menurun, tidak ada yang lebih cepat seperti ini, maka kecepatannya tetap itu disebut dengan GLB. Ini gambaran grafik jaraknya, ini gambaran grafik percepatannya. Jadi kecepatannya itu selalu tetap. Bagaimana sih persamaan dari GLB itu? Kita lihat ya. Misal F, mobilnya melaju, X sama dengan S atau jarak X sama dengan jarak. Jadi, ini ya. Jadi bisa dilihat bahwa persamaan GLB itu sama dengan V jarak dibagi waktu. Ini adalah persamaan GLB. Lanjut ya. Nah, tadi kita udah belajar GLB, sekarang kita belajar ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak ini apa sih sebenarnya? Nah, gerak GLBB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan yang tetap atau konstan. Soal seperti ini. Tuh ya. Tadi ya, lihat ya. Ini mobilnya dari awal dia pelan, kemudian cepat. Seperti itu ya. Nah, besar percepatan pada GLBB ini bisa dilihat bahwa rumusnya adalah besar perubahan kecepatan atau delta V dibagi perubahan waktu atau delta T. Kurang lebih seperti ini penguraiannya. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Oke ya, kita lihat. Nah, ini adalah persamaan GLB. Ada 3 yang bisa kita lihat bahwa Vt ini adalah kecepatan akhir. Kita kalau mau ngelihat kecepatan akhir itu sama dengan V0 ditambah A dikali T. Sedangkan kalau kita mau lihat perpindahan bendanya, itu adalah kecepatan awal benda dikali waktu ditambah setengah kali percepatan benda dikali dengan waktu di kuadrat. Seperti ini ya. Kemudian gimana Bu untuk nyari kecepatan akhir? Itu ya. Sama dengan kecepatan awal benda ditambah 2 kali ya percepatan benda kemudian dikali perpindahan. Ingat rumus 3 ini. Tuh ya, kita lanjut lagi. Nah, ini misal grafik pada GLBB yang dipercepat. Tadi kan ada yang dipercepat, ini yang diperlambat. Bu, dilihat dipercepat tuh seperti apa sih? Lihat ya. Dari awalnya itu kudanya pelan kan, kemudian dia langsung lari cepat. Itu ya. Nah, ini bisa dilihat titik-titiknya. Semakin renggang, maka itu diketahui bahwa GLBB-nya adalah dipercepat atau A+ ya. Gimana dengan jarak waktu? Kalian bisa lihat jaraknya langsung dari kecil kemudian naik. Kemudian kecepatannya dari kecepatan 0 bisa lebih tinggi. Kecepatannya semakin besar ya. Dari 0 ke 15. Oke, kita lanjut. Seperti ini ya. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau kalian di buku, sudah ada di buku semua. Oke, gimana sih Bu kalau GLB yang diperlambat? Kalian lihat tikus. Ibu kasih ada contoh animasi tikus. Dia dari tarik kencang kemudian pelan. Kita lihat di sini titik-titiknya. Awalnya berongga seperti ini, kemudian karena dia cepat ya, kemudian melambat. Titiknya semakin rapat. Ini yang disebut dengan GLBB diperlambat. Seperti itu ya. Seperti ini Vt sama dengan V0 plus 2A. Itu ya. Ini adalah rumusnya. Kita lanjut ya. Ini ada sedikit contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu misal seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan awalnya 5 dan percepatan tetapnya 6. Pertanyaannya adalah tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon. Itu ya. Jadi V0-nya kita lihat bahwa kecepatan awalnya 5,
kemudian percepatannya adalah 6, maka yang ditanyakan adalah S berapa meter sih gitu kan ya. Langsung ya, S sama dengan tadi ya, V0 kali T plus setengah AT. 5 dikali 4 sama dengan setengah dikali 6 kali 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 68 meter. Itu ya, itu pertama untuk jarak tempuhnya. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat bahwa GLB ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Ya. Sedangkan GLBB itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Dan apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.